Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan sekaligus memaparkan tentang apa itu manajemen krisis sebagai awal permulaan dari sebuah perusahaan untuk menghadapi krisis. Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Muhammad Fatih Hidayat. Saya berasal dari jurusan Digital Public Relations angkatan 2020 dari kelas PR 4404 dengan NIM 1503204 Nah, selanjutnya untuk permulaan reputasi. Untuk mendalami apa itu manajemen krisis, teman-teman harus tahu dulu apa itu reputasi. Reputasi itu sangat akrab teman-teman dengan yang namanya perusahaan. Berarti kehilangan reputasi sama dengan kehilangan keuntungan, sumber daya manusia, moral, pelanggan, dan juga harga atau uang. Nah, penanganan reputasi ini seringkali dilakukan negatif, entah mengalami langsung atau melalui untuk melihat kompetitor. Reputasi adalah sesuatu hal yang harus dilindungi oleh sebuah perusahaan. Kenapa seperti itu? Karena udah dibilang di atas. Kehilangan reputasi sama dengan kehilangan keuntungan, manusia, moral, pelanggan, dan harga. Oleh karena itu teman-teman, kenapa reputasi ini saya paparkan terlebih dahulu, karena nantinya sebelum mengetahui apa itu manajemen krisis, teman-teman ini harus mengetahui apa itu reputasi. Jadi saat teman-teman tahu krisis apa yang dialami, reputasi ini adalah hal yang pertama kali untuk dibangkitkan. Nah, setelah itu reputasi ini didapat dari mana sih sebenarnya? Reputasi ini didapatkan dari menjalankan nilai perusahaan sesuai janji terhadap konsumen, pertimbangan yang baik, memenuhi standar, memperlihatkan perilaku yang baik. Nah, tadi udah dijelasin tuh fungsinya apa reputasi dan dari mana mendapatkannya reputasi dan juga apa berartinya sebuah reputasi dalam perusahaan. Lalu sebenarnya apa sih reputasi ini teman-teman? Gitu loh. Reputasi adalah sejumlah citra yang dimiliki oleh konstituen, para pemangku kepentingan tentang suatu organisasi. Itu menurut Charles von Braun dari Dorley dan Garcia tahun 2007. Selanjutnya, reputasi adalah perkiraan suatu konsistensi dari waktu ke waktu tentang suatu atribut dari suatu entitas berdasarkan pada kesediaannya secara berulang dengan cara yang sama. Nah, itu saya kutip dari Herbig dan Mulwich tahun 1995. Selanjutnya, definisi di atas menjelaskan bahwa kinerja atau performance dari perilaku atau behavior seperti halnya komunikasi merupakan dua unsur yang sangat kritis dan berreputasi. Kenapa seperti itu teman-teman? Yang sudah dijelaskan di atas, perilaku dan juga kinerja sangat mempengaruhi dari sebuah reputasi ini. Nah, selanjutnya nih saya menjelaskannya udah banyak tuh dari beberapa kutipan dari jurnal dan buku. Selanjutnya, reputasi ini adalah kedudukan atau strategis orang, produk, merek, perusahaan, atau organisasi di mata seseorang. Selanjutnya dari John Dalton, reputasi adalah total penilaian dari atribut-atribut stakeholder pada perusahaan berdasarkan pada persepsi-persepsi mereka dan interpretasi-interpretasi pada image atau citra sebuah perusahaan yang dikomunikasikan secara terus-menerus. Nah, begitu menurut John Dalton. Selanjutnya, reputasi adalah tujuan sekaligus merupakan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia public relations bagi perusahaan. Reputasi ini adalah titipan kepercayaan dari masyarakat. Singkatnya, reputasi ini adalah sebuah kedudukan strategis orang atau produk di sebuah perusahaan di mata seseorang. Jadi reputasi ini adalah di mana kita tidak melakukan apapun nih dalam sebuah perusahaan, tapi orang-orang atau stakeholder kita bisa menilai seperti itu. Jadi itu sebuah reputasi. Bedanya dengan citra, citra itu dibangun oleh perusahaan itu sendiri, sedangkan reputasi itu memang langsung dari stakeholder atau masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, reputasi dan citra. Saya sudah menjelaskan perbedaan antara reputasi dan citra. Reputasi ini langsung dilihat oleh stakeholder ataupun dari masyarakatnya sendiri. Akan tetapi kita tidak membangun dari reputasi ini sendiri, tapi kita bisa memperbaiki reputasi. Sedangkan citra adalah di mana sebuah perusahaan berupaya untuk dilihat sebaik mungkin atau dilihat sebagaimana yang perusahaan itu inginkan, gitu loh. Nah, citra ini adalah
ide yang ada di benak publik atau mental picture dan dapat diciptakan. Sedangkan reputasi adalah general opinion about thing or person. Jadi opini publik terhadap seseorang ataupun sesuatu hal. Selanjutnya reputasi ini juga termasuk di dalam sebuah track record dan reputasi ini adalah sesuatu yang diperoleh. Seperti itu teman-teman. Jadi singkatnya reputasi kita dilihat oleh sebuah stakeholder atau masyarakat, tapi tidak dibangun oleh kita sendiri. Dengan citra kita membangun hal itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya, mengingat demikian, pentingnya reputasi. Von Braun menyebut reputasi salah satu sumber keunggulan kompetitif dari Von Braun dan Argenti tahun 1990. Saya ulangi, mengingat demikian, pentingnya reputasi, Von Braun menyebut reputasi salah satu sumber dari keunggulan kompetitif. Jadi, menurut Von Braun dan Argenti, reputasi ini adalah sebuah keunggulan dari sebuah perusahaan dan kompetitornya, seperti itu loh. Kenapa disebut sebuah keunggulan? Jika ada reputasi kita lebih baik daripada reputasi dari saingan kita atau kompetitor kita, maka itu adalah sebuah keunggulan untuk bisa dilihat secara baik oleh sebuah masyarakat ataupun stakeholders. Nah, dasar membangun reputasi itu mencakup komunikasi, sikap profesional, kepercayaan publik, inovasi, tanggung jawab sosial, kualitas layanan konsumen, responsif terhadap feedback publik. Oke, kita jelaskan satu-satu. Kenapa komunikasi? Karena memang jika sebuah perusahaan ingin membangun reputasi yang baik di mata stakeholder ataupun masyarakat, komunikasi ini adalah hal yang pertama yang harus dijalankan. Selanjutnya apa setelah komunikasi? Ada sikap profesional. Dengan adanya sikap profesional, sebuah perusahaan yang dilihat memiliki sikap profesional ini akan memiliki citra baik. Misalkan kita ambil contoh, ada dari Shopee, tidak ada sikap profesional dalam menangani PHK seperti itu contohnya. Maka reputasi Shopee ini dalam menjaga karyawannya akan sangat jelek. Jadi sikap profesional ini sangat dibutuhkan untuk membangun atau menjaga dari reputasi. Selanjutnya, kepercayaan publik. Jika publik saja sudah tidak percaya, bagaimana reputasi ini bisa dibangun gitu loh. Jika tidak ada kepercayaan dari publik, misalkan sebuah perusahaan Pos Indonesia, saya beri contoh. Jika Pos Indonesia ini tidak membangun kepercayaan, misalkan barang atau paketnya sampai 7 hari, sedangkan di si cepat itu cuma 3 hari seperti itu. Nah, itu berarti kepercayaan publik akan lebih percaya pada si cepat daripada Pos Indonesia. Oleh karena itu, reputasi si cepat akan lebih bagus. Seperti itu. Selanjutnya inovasi. Inovasi misal dari sebuah perusahaan kue, saya bilang. Kue ini selalu membuat donat, dan donat. Terlalu apa ya? Sifatnya terlalu statis seperti diam di satu tempat. Sedangkan masyarakat ini sedang tren dengan rainbow cake seperti itu contohnya. Nah, jika ingin mendapat kepercayaan dan reputasi yang bagus dari sebuah publik atau masyarakat ataupun stakeholders, sebuah perusahaan kue ini harus membuat rainbow cake agar apa? Agar nantinya inovasi ini bisa membangun reputasi dari sebuah perusahaan toko kue tersebut. Selanjutnya apa? Ada tanggung jawab sosial. Nah, di sebuah perusahaan itu ada namanya CSR, teman-teman. Misalkan kita beri contoh, Telkom University seperti itu. Di sekelilingnya masih banyak orang-orang yang kurang mampu dan juga masih banyak orang-orang yang kurang fasilitas dalam pembelajaran atau akademik seperti itu. Jadi, jika ingin membuat tanggung jawab sosial ini dilihat baik oleh masyarakat, Telkom University harus menjalankan CSR-nya dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga dari kualitas pendidikan yang ada di sekitarnya, dan juga membangun jalan yang sedang rusak seperti itu. Jadi, tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan ini harus dibangun demi reputasinya juga baik itu. Tidak mungkin ada sebuah perusahaan yang sangat besar dan sangat mewah seperti itu tidak ada yang namanya responsibility gitu. Jadi responsibility ini yang menimbulkan reputasi yang baik juga. Gitu. Selanjutnya ada kualitas layanan konsumen seperti itu. Saya ambil contoh lagi, Telkomsel dengan layanan yang bagus saat menjawab telepon atau menjawab pertanyaan dari customer-nya. Nah, itu membuat kualitas layanan konsumen ini akan lebih bagus karena misalkan sopan, mereka menjawab dengan tutur kata yang baik dan juga nada yang pelan saat menjawab seperti itu. Itu akan membangun reputasi bahwa Telkomsel ini sangat-sangat percayai, sangat
dipercaya oleh konsumennya, dan juga Telkomsel ini sangat memiliki tanggung jawab seperti itu. Tanggung jawab seperti apa? Tanggung jawab untuk bahwa konsumennya ini adalah raja mereka seperti itu. Selanjutnya, responsif terhadap feedback publik. Contohnya, suatu tempat kopi dinilai di sebuah rating di Google gitu dengan bintang 3. Nah, jadi sebuah tempat kopi ini jika ingin mendapat reputasi yang baik, harus ada responsif atau feedback kepada publik atau masyarakatnya. Jadi misalkan contoh dengan bintang 3 itu dijawab, kan memang apa yang kurang dari tempat kopi kami atau seperti apa yang teman-teman inginkan seperti itu. Nah, jadi dengan adanya komunikasi sih profesional, kepercayaan publik, inovasi, tanggung jawab sosial, kualitas layanan konsumen, responsif, dan juga feedback terhadap publik. Itu menciptakan sebuah reputasi yang baik di mata masyarakat agar sebuah perusahaan ini bisa berjalan dengan reputasi yang baik pula. Selanjutnya, selanjutnya ada reputasi korporasi. Nah, tadi kan saya sudah banyak menyinggung tentang reputasi korporasi ya, tapi apa sih sebenarnya reputasi korporasi tersebut? Reputasi korporasi adalah evaluasi menyeluruh daripada pemangku kepentingan terhadap suatu perusahaan dalam waktu yang lama. Itu menurut Gotsi dan Wilson pada tahun 2001. Selanjutnya, evaluasi atas reputasi korporasi didasari oleh pengalaman langsung dengan perusahaan, segala bentuk komunikasi dan simbolisme lain memberikan informasi tentang tindakan sebuah perusahaan. Nah, itu reputasi korporasi. Dan juga sebenarnya sudah banyak singgung ya di apa yang membangun sebuah reputasi tadi. Nah, selanjutnya manajemen reputasi. Tadi yang udah reputasi nih. Sekarang manajemen dan reputasi kita gabung. Jadi manajemen reputasi adalah proses yang kompleks dan berkesinambungan yang bertujuan untuk membangun kesan dan mempengaruhi opini publik. Saya ulang lagi, manajemen dan reputasi kita gabung. Manajemen reputasi adalah proses yang kompleks, berkesinambungan yang bertujuan untuk membangun kesan dan mempengaruhi opini dari sebuah publik, stakeholders, atau masyarakatnya. Nah, membangun reputasi ini diawali dengan mendengarkan listening. Jadi, apa sih yang masyarakat inginkan? Apa sih yang dari stakeholder inginkan? Dan kesan seperti apa yang ada di sebuah konsumen, seperti itu. Selanjutnya, ada mempertahankan reputasi yang diinginkan di mata publik yang bersangkutan. Jika reputasinya sudah bagus, jangan dibiarkan begitu saja, tapi dipertahankan reputasi ini. Agar apa? Agar reputasi yang baik ini bisa terus meningkat di mata masyarakat, agar reputasi yang baik ini bisa tetap tumbuh di hati masyarakat. Jadi kepercayaan tetap ada dan perusahaan ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, pada saat adanya sebuah krisis, fokus bergeser dari membangun ke arah mengambil tabungan reputasi dari kerusakan yang lebih besar. Penekanannya harus pada upaya yang konsisten untuk menjaga reputasi. Jadi, jika ada sebuah krisis, fokusnya ini udah beda dari yang dulunya membangun. Jadi sekarang kita menyelamatkan, bukan membangun lagi sebuah reputasi dari perusahaan ini, seperti itu loh. Oke, selanjutnya tujuan manajemen reputasi dan krisis. Karena memang mata kuliah kita berjudul manajemen reputasi dan krisis, apa sih sebenarnya tujuan dari manajemen reputasi dan krisis ini? Maaf. Jadi tujuannya adalah yang pertama untuk meredam ketegangan yang timbul atas krisis yang dihadapi saat itu. Yang kedua, untuk mempersiapkan diri dengan baik menghadapi krisis, memastikan respon yang cepat dan memadai terhadap krisis, menjaga jalur pelaporan dan komunikasi yang jelas jika krisis terjadi, dan menyetujui aturan penghentian krisis. Yang pertama, untuk meredam ketegangan yang timbul dari sebuah krisis. Yang kedua, untuk mempersiapkan diri agar saat krisis itu terjadi, seperti itu loh. Selanjutnya, apa sih tujuan dari manajemen reputasi dan krisis ini? Untuk meredam ketegangan timbul, seperti saya bilang, untuk meredam ketegangan timbul dan untuk mempersiapkan diri dengan baik, seperti itu. Selanjutnya, teman-teman kan saya beri contoh deh, apa sih manajemen reputasi dan krisis seperti itu. Misalkan kita ambil dari slide ini tujuannya. Yang pertama, misalkan ada sebuah perusahaan A sedang mengalami kolaps tentang adanya berita buruk yang terjadi jika misalkan perusahaan ini contohnya terlalu banyak mem-PHK karyawannya, seperti itu loh. Nah, krisis ini kan di mata masyarakat kan, wah, ini sebuah perusahaan tidak bisa menjaga karyawannya dengan baik. Perusahaan ini tidak bisa menghargai sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan. Nah, dari tujuan kita mengambil nih, yang pertama untuk meredam ketegangan. Jadi ketegangan yang ada di masyarakat
step by step-nya dijalankan dengan baik seperti itu. Misalkan dengan membuat press release seperti itu. Misalkan menjelaskan bahwa memang ini bukan PHK secara massal, akan tetapi menurut undang-undang orang-orang di atas umur 60 tahun contoh itu memang sudah harus diberhentikan kerja. Akan tetapi kami tetap memberikan sokongan kepada mereka seperti itu setiap tahunnya. Nah, jadi itu akan meredam sebuah berita-berita panas yang ada di masyarakat seperti itu. Terus untuk mempersiapkan diri, contohnya sebelum reputasi ini jatuh, kita sudah harus mempersiapkan jawaban seperti apa yang kita berikan, bluffing-bluffing seperti apa yang bakal kita berikan seperti itu. Memang secara fundamental reputasi ini sudah harus dipersiapkan jika kolaps dan bagaimana caranya membangun. Jadi persiapannya ada dua, untuk membangun dan untuk meningkatkan lagi reputasi yang jatuh seperti itu. Nah, mungkin dari saya tidak banyak. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini, dan terima kasih kepada Muamalia sudah memberikan tugas ujian akhir semester ini. Dari saya cukup, kelebihannya milik Tuhan, kekurangannya milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah teman-teman.